Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, kami boleh hidup, bernafas, semua itu karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana dan maksud bagi kami. Kami mau hidup memuliakan nama-Mu, dan melayani Engkau Tuhan senantiasa. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan pasal 1 ayat 28-31. Tertulis demikian. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar, dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah respon kita saat melihat atau mengalami persoalan yang nampaknya besar? Sebagai contoh, ketika kita sakit, mengalami masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan, dalam usaha, studi dan sebagainya. Apakah kita menjadi takut dan gentar, ataukah tetap percaya kepada Tuhan? Orang-orang Israel ketika melihat orang-orang keturunan bangsa Enak, hati mereka menjadi tidak enak. Mereka takut dan gentar terhadap orang-orang itu yang perawakannya tinggi dan besar. Mereka mulai meragukan janji Tuhan dan melihat pada kelemahan mereka, serta berfokus pada masalah yang ada. Dalam kitab Ulangan ini, saudara, Nabi Musa kembali meriwayatkan perjalanan bangsa Israel yang dipimpinnya sejak keluar dari Mesir hingga sampai di padang gurun. Dan khususnya di ayat-ayat ini, Nabi Musa menuliskan bagaimana sikap bangsa Israel saat mereka melihat orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka menjadi ragu pada janji dan kuasa Tuhan, lalu mulai berpikir untuk mundur. Mereka membayangkan bahwa lebih baik mereka tinggal di Mesir, dan mereka berpikir yang jahat tentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi apapun dalam hidup kita, jangan membuat kita ragu dan tawar hati. Nabi Musa sebenarnya juga bisa mengalami tawar hati, tapi dia tetap teguh memegang pada janji Tuhan. Baiklah kita pun demikian, saudara. Masalah apapun yang terjadi tidak untuk membuat kita kalah, tapi untuk menjadikan kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Mari sadarilah saudara beberapa kebenaran berikut ini. Yang pertama, jangan gentar dalam menghadapi masalah. Sekalipun persoalan yang kita alami nampaknya begitu besar, tapi sadari bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar, bahkan maha besar dari segala persoalan kita. Ia lebih besar dari masalah pekerjaan kita. Ia lebih besar daripada penyakit kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saat ini saudara tidak punya pekerjaan. Percayalah, saudara akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit, percayalah saudara akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kalau saudara belum punya pasangan hidup dan merindukannya, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik buat saudara. Jalani hidup ini dengan iman, bukan dengan kebimbangan. Percaya selalu pada janji Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan itu baik
dan akan selalu berbuat baik kepada kita. Bangsa Israel mulai berpikir bahwa Tuhan membenci mereka dan telah berbuat yang jahat dengan membawa mereka keluar dari Mesir. Ini adalah pikiran yang tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Kita harus waspada, saudara, dengan berbagai pikiran yang muncul saat kita sedang dalam masalah. Ingatlah selalu pada janji firman Tuhan dan sadarilah dengan sungguh bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik buat kita. Dia tidak punya rancangan yang jahat. Rancangannya selalu baik dan indah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dalam menghadapi masalah apapun juga. Tetaplah berpegang pada janji firman Tuhan dan percayalah bahwa saudara mengalami kemenangan oleh karya kuasa Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menyegarkan jiwa kami, memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami akan janji-Mu, dan menyadarkan kami bahwa Engkau, Tuhan, adalah Tuhan yang sangat baik, dan Engkau punya rencana yang baik buat kami. Seringkali ya Tuhan, persoalan dan masalah dalam hidup kami membuat kami gentar, membuat kami takut, kami mulai melupakan janji Tuhan, dan kami mulai meragukan akan kasih-Mu. Tapi kami bersyukur, firman-Mu kembali mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan Engkau sanggup untuk menolong kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau tahu apa yang kami perlukan, dan Engkau menyediakan semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, menyertai kami, memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dan biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Pulihkan tubuh mereka ya Tuhan, dan kuatkan hati mereka untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang mengalami masalah apapun dalam kehidupan mereka, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami selalu mengalami kemenangan bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.